Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to my channel. Nah, di video kali ini aku akan membuat video materi tentang kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan, dan stabilisasi pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Nah, sebelum itu, aku akan memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Ilmi Madina. Saat ini aku menempuh pendidikan di Universitas Negeri Padang pada Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, NIM 18060105. Sebelum kita masuk kepada materi pembahasannya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu keuangan dan investasi internasional. Di sini ada isi-isi utama, yaitu adalah fokus awal kita melihat bagaimana krisis utang yang besar muncul selama tahun 1980-an dan mengapa utang masih menjadi penghambat pertumbuhan yang serius, dan bagaimana krisis ditangani pertama kali di Amerika Latin dan kemudian di Afrika. Krisis 1980-an ini dianggap penting karena cakupannya dan dampaknya pada perlambatan kemajuan pembangunan di puluhan negara berkembang. Nah, selanjutnya itu pada materi kedua, yaitu pos-pos neraca pembayaran. Neraca pembayaran, balance of payment, ini merupakan ringkasan pernyataan transaksi keuangan suatu negara dengan dunia. Transaksi berjalan atau current account ini berfokus pada ekspor, impor barang dan jasa, pendapatan investasi, pengangsuran utang. Pengangsuran utang ini adalah jumlah pembayaran bunga dan pokok terhadap utang eksternal publik, dan pengiriman serta transfer uang neto swasta dan publik. Transaksi berjalan ini memungkinkan kita untuk menganalisis dampak dari berbagai kebijakan komersial, terutama perdagangan barang, tetapi juga berdampak secara tidak langsung pada pendapatan investasi, pengangsuran utang, dan transfer pribadi. Transaksi cadangan moneter merupakan item penyeimbang yang menyelaraskan ketidakmerataan statistik dan indikator aliran modal yang tidak tercatat yang diturunkan ketika pembayaran total dari transaksi berjalan dan transaksi modal melebihi penerimaan total. Transaksi modal atau transaksi keuangan mencatat nilai investasi swasta asing langsung, pinjaman luar negeri oleh bank swasta internasional, serta pinjaman dan hibah dari pemerintah asing. Transaksi modal ini merupakan bagian dari neraca pembayaran suatu negara yang menunjukkan volume investasi swasta asing langsung serta hibah dan pinjaman publik yang mengalir ke dalam dan keluar dari suatu negara selama periode tertentu. Biasanya ini jangkauannya 1 tahun. Untuk menekankan betapa pentingnya item tersebut, selama krisis utang tahun 1980-an, warga negara kaya dari berbagai negara berkembang mengirimkan sejumlah besar dana ke dalam rekening bank negara maju atau bisnis real estate, pembelian saham, obligasi dalam bentuk pelarian modal, yaitu aliran dana ke negara lain oleh warga negara atau perusahaan untuk menghindari risiko yang terjadi di negara asal. Nah, berikut negara-negara yang mengakumulasikan cadangan moneter internasional dalam salah satu atau 3 bentuk berikut ini, yaitu yang pertama, mata uang kuat. Mata uang kuat ini adalah mata uang dari negara industri utama atau wilayah mata uang tertentu seperti dolar, euro, atau yen yang bebas diperjualbelikan dengan mata uang lain. Yang kedua, emas, dan yang ketiga yaitu simpanan dalam IMF yang bertindak sebagai bank cadangan bagi setiap bank sentral negara. Lanjut pada materi ketiga, yaitu persoalan defisit pembayaran. Ini ada beberapa isu kebijakan awal, yaitu dalam menghadapi terjadinya defisit neraca pembayaran pada transaksi berjalan dan transaksi modal, negara berkembang memiliki berbagai macam kebijakan. Pertama adalah dengan mendorong ekspansi ekspor dan membatasi impor. Dalam hal ini, yaitu berkonsentrasi pada ekspansi ekspor barang primer atau sekunder. Dalam impor, yaitu kebijakan substitusi impor atau memberlakukan tarif selektif
dan kuota fisik, atau larangan impor barang-barang konsumen tertentu yang memungkinkan dapat dilakukan. Untuk mencapai kedua tujuan ini, secara bersamaan adalah dengan mengubah nilai tukar valuta asing, resminya melalui devaluasi mata uang yang menurunkan harga ekspor dan meningkatkan harga impor. Cara yang kedua yaitu dengan mencari pinjaman dan bantuan dari IMF atau Bank Dunia. Apabila hal ini dilakukan di negara yang bersangkutan, harus menaati kebijakan fiskal dan moneter atau yang disebut dengan kebijakan stabilisasi dan penyesuaian struktural. Keduanya merupakan persyaratan dalam mendapatkan pinjaman. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi permintaan domestik sehingga dapat menurunkan impor dan mengurangi tekanan inflasi. Nah, pada cara yang ketiga yaitu adalah dengan negara berkembang dapat mencoba memperbaiki saldo transaksi modal dengan mendorong banyaknya investasi swasta atau mencari bantuan pabrik asing. Akan tetapi penerima bantuan pinjaman harus membayarkan pokok utang dan bunga di kemudian hari. Nah, terakhir pada cara keempat yaitu negara berkembang dapat berupaya memodifikasikan dampak negatif dari defisit neraca pembayaran yang kronis dengan memperbesar cadangan moneter resminya. Caranya adalah dengan special drawing right. Biasanya negara dengan neraca pembayaran yang defisitnya diminta untuk mengatasi defisit yang dengan menarik cadangan resmi mereka dari aset moneter internasional utama mereka, yaitu emas dan dolar Amerika Serikat. Oke, kita akan memperjelaskan tentang special drawing right atau SDR, yaitu aset keuangan internasional yang dibuat oleh IMF pada tahun 1970 untuk melengkapi emas dan dolar dalam menangani transaksi-transaksi neraca pembayaran internasional. Setelah merangkum beberapa konsep dan persoalan mendasar dari neraca pembayaran, karena terkait dengan aliran komoditas, perdagangan, dan sumber daya keuangan internasional, kita sekarang dapat meninjau beberapa tren dalam neraca pembayaran negara-negara berkembang dan kemudian berfokus pada analisis mendetail mengenai persoalan utang. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang tren dalam neraca pembayaran. Bagi sebagian besar negara-negara berkembang di era 1980-an merupakan periode yang sangat sulit dalam neraca pembayaran mereka dibandingkan negara-negara lain. Sebelum 1980-an, strategi pembangunan konvensional telah memungkinkan negara-negara berkembang beroperasi dengan defisit transaksi berjalan yang besar karena impor barang modal dan barang menengah dibutuhkan untuk menyediakan mesin dan peralatan demi industrialisasi yang pesat. Pembiayaan atas defisit ini kemudian dapat dimungkinkan melalui transfer sumber daya yang besar pada transaksi modal dalam bentuk bantuan asing bilateral, investasi swasta langsung oleh perusahaan multilateral dari Bank Dunia dan Badan Pembangunan Internasional lainnya. Akan tetapi selama 1980-an ini, dunia ketiga mengalami penurunan transaksi modal yang cukup parah. Nah, berikut ada beberapa alasan atas penurunan saldo transaksi berjalan pada tahun 1980-an hingga tahun 1990-an. Ini di antara lainnya adalah yang pertama, anjloknya harga komoditas termasuk minyak. Yang kedua yaitu resesi global pada tahun 1981 hingga 1982 dan dilanjut pada tahun 1991 hingga 1993 yang menyebabkan kontraksi besar dalam perdagangan dunia. Yang ketiga yaitu meningkatnya proteksionisme di negara maju terhadap ekspor dari negara berkembang. Dan yang keempat yaitu nilai tukar yang ditetapkan terlalu tinggi di beberapa negara berkembang seperti Argentina. Nah, hal ini tentu kontras dengan periode tahun 2000-an. Dengan surplus transaksi berjalan yang besar di banyak negara menengah, umumnya surplus ini berkurang pasca krisisnya keuangan global. Masuk pada materi keempat yaitu akumulasi utang dan kemunculan krisis utang. Ini adalah latar belakang dan analisisnya. Akumulasi utang eksternal yaitu jumlah utang luar negeri swasta dan publik yang dipinjam suatu negara. Merupakan fenomena biasa di negara berkembang pada tahap pembangunan ekonomi di mana pasokan tabungan domestik rendah, defisit pembayaran transaksi berjalan tinggi, dan impor barang modal diperlukan untuk memperbanyak sumber daya domestik. Meskipun pinjaman luar negeri sangat bermanfaat, menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, jika dikelola dengan buruk, maka akan memakan banyak biaya. Biaya utama terkait dengan akumulasi uang eksternal yang besar adalah pengangsuran utang. Pengangsuran utang ini adalah pembayaran amortisasi, yaitu
likuidasi utang pokok dan akumulasi bunga merupakan biaya tetap kontraktual pada pendapatan real dan tabungan domestik. Dengan kata lain, kewajiban pengangsuran utang hanya dapat dipenuhi melalui pendapatan ekspor, pemangkasan impor, atau menambah pinjaman eksternal. Penting untuk memahami konsep dasar yang dikenal sebagai transfer dasar, yaitu aliran masuk atau keluar neto dari valuta asing terkait dengan pinjaman internasional. Aliran masuk modal neto merupakan selisih antara aliran masuk modal kotor dan amortisasi utang sebelumnya. Transfer dasar ini merupakan konsep penting karena ini mencerminkan jumlah valuta asing yang didapatkan atau dikeluarkan oleh negara berkembang setiap tahunnya dari aliran modal internasional. Akan tetapi, permasalahan serius akan muncul ketika, yang pertama, akumulasi utang menjadi sangat besar sehingga tingkat pertambahannya secara alamiah mulai menurun saat amortisasi meningkat relatif terhadap tingkat aliran masuk dana kotor. Yang kedua yaitu pengalihan sumber daya modal asing dari aliran resmi pinjaman yang bersifat tetap dan lunak ke pinjaman bank swasta berjangka pendek pada tingkat bunga pasar yang menyebabkan R itu naik. Yang ketiga yaitu negara ini mulai mengalami persoalan neraca pembayaran yang parah ketika harga komoditas jatuh dan nilai tukar perdagangan itu merosot. Dan yang keempat yaitu resesi global atau kejutan eksternal lainnya seperti lonjakan harga minyak, kenaikan tajam pada tingkat bunga Amerika Serikat, di mana pinjaman swasta dengan tingkat bunga variabel ini menjadi patokannya atau perubahan mendadak dalam nilai dolar, di mana sebagian besar utang didominasikan dapat terjadi. Lanjut yang kelima yaitu hilangnya kepercayaan dalam kemampuan negara berkembang untuk melunasi apa yang terjadi pada poin 2, 3, dan 4 sehingga menyebabkan Bank Umum Internasional menghentikan aliran pinjaman mereka. Yang keenam yaitu pelarian modal secara besar-besaran ini dipicu oleh warga lokal yang atas alasan mereka itu adalah politis ekonomi mengirimkan sejumlah besar dana keluar dari negara untuk diinvestasikan dalam surat berharga, real estate, dan rekening bank di negara maju. Krisis utang yang sedemikian ini menjadi fenomena yang terparah dengan sendirinya, dan negara-negara berkembang yang pengutang besar jatuh ke dalam perangkap transfer dasar negatif, menguras cadangan valuta asing mereka, dan menghambat prospek pembangunan mereka. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang awal mula krisis utang pada tahun 1980-an ini. Nah, pada tahun 1979 terjadi perubahan kebijakan finansial di Washington, di mana Paul Volcker ini kepada Federal Reserve ini menaikkan tingkat bunga untuk mengatasi inflasi di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang awal mula krisis utang tahun 1980-an ini. Pada tahun 1979, terjadi perubahan kebijakan finansial di Washington, di mana Paul Volcker kepada Federal Reserve menaikkan tingkat suku bunga untuk mengatasi inflasi di US. Meskipun diakui bahwa ia tidak akan berniat untuk membawa negara-negara peminjam ke dalam krisis utang, tetapi keputusan ini membawa malapetaka bagi negara-negara peminjam. Bunga utang Meksiko naik 3 kali lipat, dari 2,3 miliar USD menjadi 6,1 miliar USD. Menurut para ekonom, negara-negara Amerika Selatan membayar 100 miliar USD lebih banyak di antara tahun 1976 hingga 1985 untuk bunganya saja sebagai konsekuensi dari keputusan ini. Dampak lain dari kebijakan Washington ini adalah jatuhnya bahan-bahan komoditas di pasaran pada tahun 1980-an. Sebagai contohnya, harga daging sapi dari Argentina jatuh dari 2,2 kg pada tahun 1980-an ke 1,60 kg pada akhir 1981. Harga gula dari Brazil dan negara-negara Karibian jatuh dari 79 sen per kilogram ke 27 sen per kilogram pada tahun 1982. Jatuhnya harga barang ekspor ini menurunkan daya negara-negara peminjam
pinjam untuk membayarkan utang. Fenomena yang serupa juga dirasakan oleh negara-negara Afrika di mana bahan-bahan ekspor utama mereka anjlok di pasaran internasional. Ini merupakan situasi yang membuat mereka mustahil untuk mengembalikan utang. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi kelima, yaitu upaya penanggulangan. Di sini ada instabilitas makroekonomi, kebijakan stabilisasi IMF klasik, serta kritik terhadap kebijakan tersebut. Nah, di sini kita akan membahas yaitu program stabilisasi IMF. Salah satu tindakan penanggulangan tetapi seringkali ragu untuk dilakukan oleh negara-negara yang sedang menghadapi instabilitas makroekonomi, yaitu situasi di mana suatu negara mengalami inflasi tinggi dibarengi dengan peningkatan defisit anggaran dan perdagangan serta peningkatan pesat dari sejumlah uang yang beredar. Kebijakan stabilisasi ini merupakan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter yang ketat yang bertujuan untuk mengurangi inflasi, memangkas defisit anggaran, dan memperbaiki neraca pembayaran. Nah, berikut ini terdapat 4 komponen dasar program stabilisasi IMF. Yang pertama yaitu penghapusan atau liberalisasi atas kendali pihak pemerintah terhadap pertukaran valuta asing dan impor. Yang kedua yaitu devaluasi nilai tukar resmi mata uang domestik. Yang ketiga yaitu pemberlakuan program-program anti-inflasi domestik ketat yang terdiri dari, yaitu yang pertama pengendalian kredit perbankan untuk menaikkan tingkat bunga dan cadangan minimum. Yang kedua yaitu pengendalian defisit pemerintah melalui pembatasan belanja negara. Yang ketiga yaitu pengendalian peningkatan upah. Nah, yang keempat yaitu lebih terbuka terhadap investasi asing dan membuka diri pada perekonomian internasional. Nah, ada beberapa taktik atau trik untuk mendapatkan keringanan utang. Nah, kartel pengutang yaitu sekelompok negara berkembang pengutang yang digabungkan untuk melakukan tawar-menawar dengan kreditor sebagai sebuah kelompok. Beragam proposal untuk menghapus atau melakukan restrukturisasi beban utang negara-negara pengutang telah diajukan. Restrukturasi adalah perubahan syarat dan ketentuan pembayaran utang, biasanya dengan menurunkan tingkat bunga atau memperpanjang periode pelunasan. Selanjutnya yaitu rancangan Brady. Program yang diluncurkan pada tahun 1989 yang dirancang untuk mengurangi utang komersial beredar negara-negara berkembang melalui penghapusan utang swasta yang diperoleh atas kompensasi jaminan utang IMF dan Bank Dunia, serta kewajibannya lebih besar untuk menaati ketentuan yang diberikan. Lanjut yaitu swap utang untuk ekuitas. Mekanisme yang digunakan oleh negara berkembang pengutang untuk mengurangi nilai real utang eksternalnya adalah dengan menukarkan ekuitas dalam perusahaan domestik dalam bentuk saham atau obligasi pemerintah berbunga tetap untuk utang swasta luar negeri dengan tingkat diskonto yang besar. Yang lebih penting lagi adalah tanpa adanya penolakan pembayaran utang, repudiasi utang adalah kekhawatiran negara-negara maju yang selama 1980-an ini bahwa negara-negara berkembang akan berhenti membayar kewajiban utang mereka. Masuk pada materi ke-6 yaitu utang najis dan pencegahannya. Utang najis, konsep dalam teori hukum internasional bahwa utang negara yang digunakan oleh pemerintah yang tidak demokratis dan yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat sebaiknya tidak dijadikan tanggung jawab pemerintahan berikutnya yang lebih demokratis. Meskipun konsep utang najis ini mungkin belum berlaku untuk saat ini, persepsi bahwa sebagian utang yang menjadi beban negara-negara di Afrika dapat dinyatakan sebagai utang najis yang mungkin akan menjadi salah satu alasan mengapa penghapusan utang untuk negara-negara pengutang besar dan berpendapatan rendah di Afrika sangat didukung oleh dunia internasional. Next, untuk materi ketujuh yaitu resolusi krisis utang 1980-an hingga 1990-an dan kerentanan yang berkesinambungan. Inisiatif HIPC atau inisiatif pertama untuk menangani persoalan negara miskin pengutang besar. Ini diluncurkan oleh kelompok 8 negara industri utama pada tahun 1996. HIPC ini yaitu kelompok negara termiskin dunia dan berutang besar seperti yang didefinisikan oleh Bank Dunia dan IMF, di mana status mereka memungkinkan untuk mendapatkan keringanan utang khusus. Kemajuan besar yang telah dibuat oleh banyak negara berkembang, tetapi masih banyak negara-negara yang rentan dalam membangun masa depan mereka.
Faktor utama dari kedua kemungkinan ini menjadi penyebab krisis ini adalah ketidakseimbangan perdagangan internasional kronis antara Asia Timur, terutama Cina, dan negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, seiring dengan masuknya aliran modal ke Amerika Serikat. Berikut ada beberapa dampak ekonomi terhadap negara berkembang. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2007-2008, negara-negara berkembang tidak terkena dampak krisis ekonomi global karena sistem keuangan mereka tidak terkait erat dengan sistem perbankan Amerika Serikat dan Eropa yang terkena imbas paling besar. Dan yang kedua yaitu ada aliran masuk investasi asing. Negara yang mengalami krisis perbankan yang juga memiliki defisit transaksi berjalan yang lebih tinggi biasanya mengalami penurunan yang lebih besar pada tingkat impor. Yang ketiga yaitu pasar saham negara berkembang. Awalnya, pelarian modal ke tempat yang lebih aman menyebabkan volatilitas pasar saham negara berkembang meningkat tajam. Tapi pada akhirnya harga kembali naik dan pasar pun lebih dalam di beberapa perekonomian berkembang yang turut tumbuh pesat, terutama Cina dan India. Dan yang keempat yaitu bantuan. Apabila pemotongan bantuan ditargetkan untuk pembangunan manusia, maka akan sangat merugikan kalangan miskin dibandingkan dengan melambatnya pertumbuhan. Ada distribusi pengaruh di antara negara-negara berkembang. Ini selalu terdapat pembagian di antara negara-negara berkembang. Yang kelima yaitu pengiriman uang oleh tenaga kerja ke negara asalnya. Pengiriman uang menjadi faktor penting dalam pengentasan kemiskinan. Belakangan ini, dan konsekuensi negatifnya akan meningkat apabila pengiriman uang tidak diperbaiki. Selanjutnya itu ada kemiskinan. Pertumbuhan yang lebih rendah telah mengurangi tingkat pengentasan kemiskinan di sebagian besar negara-negara berkembang. Yang selanjutnya yaitu kesehatan dan pendidikan. Dampak yang terjadi biasanya antar negara memproyeksikan memburuknya situasi pendidikan, pekerjaan anak, dan akses layanan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu kerangka kebijakan umum. Sejumlah kecil negara-negara berkembang mulai mempertimbangkan ulang fokus mereka untuk berperan besar dalam globalisasi, seiring risiko dianggap lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Nah, berikut ada prospek untuk pemulihan stabilitas. Dalam tahun-tahun pasca krisis, Lembaga Keuangan Internasional dan pengamat individu memprediksikan bahwa negara-negara berkembang akan memimpin dalam pemulihan global, yang akan menjadi tonggak awal dalam sejarah pembangunan. Bank Dunia dan IMF juga mengindikasikan bahwa adanya risiko penurunan. Ada 5 alasan untuk mempertimbangkan hal ini dan skenario proyeksi menengah berupa. Yang pertama, yaitu Amerika Serikat masih mengalami defisit perdagangan yang tinggi. Yang kedua yaitu defisit fiskal juga tinggi di hampir seluruh negara OECD berpendapatan tinggi. Yang ketiga yaitu persepsi pasar akan risiko gagal bayar pemerintah tinggi. Yang keempat yaitu risiko deflasi. Yang kelima yaitu manfaat ekspor untuk manufaktur ke negara-negara berpendapatan tinggi masih berlangsung. Salah satu indikator untuk diamati selama beberapa tahun ke depan adalah apakah negara-negara berkembang dapat lebih mengandalkan ekspor ke sesama mereka. Begitu juga dengan permintaan yang dihasilkan secara internal. Apabila mereka dapat melampaui tren yang ada dan menciptakan transisi ini, pembangunan mungkin akan lebih pesat dan perlambatan tidak akan terjadi seperti yang diperkirakan selama krisis atau selama beberapa dasawarsa sebelum krisis. Nah, baiklah, sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan yang lainnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.